Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.4 Induksi elektromagnetik kelas 12. Induksi elektromagnetik. Pada bab 4 Anda telah mengetahui bahwa I arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, bahwa I menimbulkan B dari siapa itu? Oersted. Jadi pada bab sebelumnya bahwa I menghasilkan B, I menghasilkan B. Nah, ini dari siapa? Oersted. Jadi di sekitar arus listrik itu timbul medan magnet. Kemudian lanjut berikutnya. Dalam sains berlaku prinsip simetri kebalikan. Simetri itu kebalikan. Jika arus bisa menimbulkan medan magnet, apakah bisa berbalik? B timbul I. Bisakah B menimbulkan I? Kan I. Bisa nggak proses berbalik? Nah, ini kita mau cek dari persamaannya siapa? Michael Faraday. Nah, Michael Faraday adalah orang yang telah menemukan gejala tersebut. Faraday menemukan bahwa perubahan fluks magnet, berarti fluks magnet dapat menghasilkan GGL arus induksi. Apa fluks magnet? Apa GGL? Fluks itu begini. Fluks itu adalah perubahan apa tadi? B kali A ya, medan magnet B kali A. Kemarin sudah ya, di mana B tegak lurus dengan A. Apa B? B itu medan magnet. Nah, yang A adalah luasan. Nah, luasan. Ini sudah. Ternyata perubahan katanya siapa? Michael Faraday menemukan bahwa perubahan fluks berarti delta fluks menghasilkan GGL. GGL itu sumber tegangan sama dengan beda potensial satuannya, dan arus induksi menghasilkan I. Jadi berdasarkan Faraday, perubahan delta fluks bisa menghasilkan apa? Arus induksi. Induksi itu imbas, menghasilkan V dan menghasilkan I tentunya. Gejala ini disebut induksi elektromagnetik. Nah, oke, kita akan bahas berikutnya. Eksperimen Faraday. Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan, Faraday menyimpulkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Lah, ini jelas dia sudah membuktikan bahwa apa? B timbul dari perubahan. Nah, ini perubahan B menimbulkan I, kan? Delta B, perubahan B menimbulkan I. Oleh karena arus listrik mengalir pada suatu sumber tegangan, dapat pula dikatakan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan GGL. Ini bisa menghasilkan GGL tentunya. GGL itu beda potensial. Karena beda potensialnya biasanya membedakannya dengan arus bolak-balik, dia sebut biasanya GGL itu simbolnya begini. Ini sama dengan GGL induksi. Gitu. Arus dan GGL yang timbul akibat perubahan magnet disebut arus dan GGL induksi. Ini yang saya sebut. Ini arusnya arus induksi, GGL-nya juga GGL induksi. Selain eksperimen tersebut, Faraday melakukan eksperimen lanjutan dengan menggunakan magnet tetap ada kumparan, membuat dia buat B yang tetap terhadap kumparan. Kumparan itu hanya lilitan. Jadi kumparan hanya lilitan seperti diperlihatkan pada gambar 5.2. Nanti saya tunjukkan. GGL induksi ternyata muncul pada permukaan ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan. Tidak ada hanya B dengan jumlah lilitan. Jadi di sini hanya B dengan apa? Dan
N saja, N lilitan, tidak ada baterai, tidak ada baterai. Apa yang terjadi di sini? Seperti diperlihatkan pada gambar 5.2 tadi, ternyata GGL induksi terjadi ketika magnetnya diam. Juga terjadi ketika magnetnya diam dan kumparannya bergerak maju mundur. Magnet diam, kumparan bergerak juga bisa. Magnet bergerak, kumparan diam juga bisa. Jadi gerakan relatif satu diam satu bergerak antara magnet dan kumparan itu yang diperlukan. Tapi kalau keduanya diam, jadi magnetnya diam, N lilitan kumparannya juga diam, tidak bisa, tidak terjadi. N lilitannya diam, tidak bisa terjadi, maaf. Ini diam, tidak bisa terjadi. Jadi N diam, kemudian apa lagi tadi? Kemudian N lilitan juga diam, tidak ada arus yang mengalir, tidak ada, ini tidak ada. Tapi kalau jika salah satu B relatif terhadap yang lain bergerak terhadap yang diam, bisa. Kita cek coba di sini. Nah, ini ada gambar berikutnya di sini, ada gambar 5.2. GGL induksi ketika terjadi ini. Ketika apa? Ada gerak relatif antara magnet dan kumparan. Jadi salah satu diam, salah satu bergerak boleh. Yang A magnet bergerak masuk, yang B magnet bergerak keluar, yang C magnet tidak bergerak. Nah, baru ini tidak terjadi apa-apa. Jadi ini yang A ini akan timbul, B juga timbul, yang C tidak timbul apa? Arus. Namanya arus induksi. Ini juga timbul arus. Faktanya dari mana? Anda bisa lihat di sini. Pergerakan jarum galvano. Maaf. Saya tarik lagi. Nah, ini terjadi pergerakan. Yang B dan yang A terjadi pergerakan. Nah, ini. Gerakan apa? Ini lihat, Anda bisa lihat. Jarumnya ini menyimpang. Ada defleksi jarum. Nah, lihat jarum terdefleksi, jarum menyimpang. Ini membuktikan ada apa? Ada arus. Berarti ada I, arus. Padahal di sini tidak ada tidak ada sumber tegangan, baterai atau hanya lilitan dengan medan magnet, dan alat ini namanya galvano. Apa alat galvano? Galvano adalah alat yang bisa mendeteksi ada tidaknya arus. Meski sangat kecil dia bisa. Nah, begini. Nah, buktinya dari apa? Bukti dari apa? Penyimpangan arah jarum. Nah, seperti ini. Nah, ini terjadi. Jarumnya defleksi. Ini jarumnya juga ke kiri. Ini ke kanan. Jarumnya ke kanan. Berarti ada yang ini ke kiri. Yang ini diam. Berarti ini ada I, ini timbul I, yang ini tidak. Diam, tidak terjadi apa-apa. Nah, kita akan praktek percobaan Faraday. Di sini saya punya magnet batang. Di sini tertera utara, ini selatan.
atau ini kutub utara, ini kutub selatan. Jadi yang merah itu adalah kutub utara, yang putih kutub selatan. Kemudian saya membawa di sini namanya kumparan. Nah, seperti ini. Nah, ini kumparan. Ya, ini ada tulisannya di sini 1000 lilitan, 500 lilitan, ini kumparan. Ini ada luas penampangnya begini. Terus saya taruh di dalam papan rangkaian ini. Kemudian ini namanya galvanometer. Galvanometer tadi sudah saya katakan adalah alat yang mampu mendeteksi ada tidaknya arus. Jadi di sini tidak ada baterai. Hanya saya hubungkan di sini kabel biasa seperti ini, kabel biasa dan kumparan saja. Tidak ada istilahnya tidak ada sumber tegangan di situ. Jadi hanya lilitan dengan galvano saja. Tapi akan timbul apa, Anda bisa lihat. Tadi dikatakan jika ada perubahan medan magnet, perubahan B, ini kan ada B di sini. B ini kan sebenarnya di sini ada garis-garis medan magnet di sekitar ini. Yang arahnya dari utara menuju selatan begini. Seperti ini kan. Sebenarnya kan begitu ada. Nah, ini mau saya rubah medan di sekitar ini. Perubahannya dengan saya taruh di luas penampang ini ada luas penampang. Saya taruh ini luas penampang kan A. Tadi dikatakan berarti saya punya B, saya punya A. Ada dua. Perubahan B sama A itu berarti timbul perubahan flux. Karena B kali A adalah flux. Jadi kalau saya katakan seperti itu, saya mau praktekkan sekarang. Anda bisa lihat di sini. Jika nanti Anda perhatikan di sini, jika nanti di galvano ini terjadi pergerakan, berarti di situ terjadi arus. Anda bisa lihat ini utara, saya gerakkan begini. Nah, bergerak kan? Saya diam, dia tetap diam. Saya tarik. Nah, bergerak lagi dia. Berarti terjadi seperti ini, srek, 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 srek. Berarti pada saat terjadi perubahan B terhadap A, ini A terhadap B, ini B terhadap A, berubah kan, saya paksa masukkan ke dalam suatu luasan, berarti di situ dia berubah fluxnya, karena flux adalah B kali A. Anda bisa lihat pada saat seperti ini, srek, kan saya rubah. Tapi seperti ini dia masuk tapi saya diam, tidak ada perubahan, dia juga nggak bergerak. Saya tarik, bergerak lagi. Ya, sekarang kita lihat arahnya. Anda bisa lihat arahnya defleksi sekarang. Anda bisa lihat di sini. Pada saat saya masukkan thread seperti ini, saya keluarkan arahnya thread, berbalik kan. Saat saya masuk thread, keluarkan lagi thread, dia ke sana. Saat masuk dia ke sana. Anda bisa lihat, utara itu menuju ke selatan kan. Nah, ini utara, ini kabel saya hubungkan. Thread dari sini, harusnya kan dia mengalir ke sana. Harusnya defleksinya ke sana, tapi dia tidak. Dia tuju berbalik ke kiri. Ya, dia bergerak ke maaf, kalau Anda kemana ini? Pokoknya dia bergerak ke sana, ke seperti ini. Ada saya masukkan, Anda lihat. Gitu? Saya tarik, sebaliknya. Saya tarik dia malah ke sana. Nah, pada saat saya masukkan, harusnya dia bergerak dari sini, ini kabel ya. Harusnya ke sana, tapi dia ke sana. Ini sesuai dengan hukum lain yang menyatakan bahwa arus induksi yang dihasilkan itu melawan flux mula-mula. Jadi mula-mulanya seperti ini, ke sana, tapi dia lawan dengan ke sana. Kayak aksi dan reaksi. Kita coba lagi, 1, 2, 3, thread. Ya kan? Berbalik kan harusnya dia ke sana. Ini positif loh. Thread harusnya ini negatif kan ke sini. Baru ke sini kan? Ternyata enggak. Berbalik dia. Ini saya tarik, saya masukkan lagi. Thread loh. Dia justru melawan ala flux mula-mula. Jadi hukum lain menyatakan bahwa arus induksi melawan arus mula-mula. Pada saat saya masukkan, dia bergerak ke sana. Maaf saya tidak sebut kiri kanan karena berbeda nanti dengan Anda arah pandangan ke sana saja. Jadi pada saat saya masukkan ke sana, saya diam di tengah, dia diam, saya tarik ke belakang, dia berlawanan. Seperti itu hukum lain percobaan dari Faraday. Semoga bermanfaat anak-anakku. Hukum Lenz, arus induksi yang dihasilkan oleh gerakan keluar masuk magnet dalam kumparan ternyata bolak-balik
Bagaimana kaitan antara gerakan tersebut dan arah arus induksi? Berkaitan dengan hal tersebut, Len mengemukakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa arus induksi melawan arah arus mula-mula. Untuk memahami penerapan hukum Len, perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, ini ada gambar 5.3. Ini ada A luasan, kemudian ini ada B menembus. Ini juga yang ini lurus bidang, ini bidang lurus terhadap bidang, berarti B terhadap A-nya ini bisa lihat tegak lurus ya. B-nya, ini B-nya, ini A-nya. Kemudian yang B membentuk sudut. Nah, ini. Jadi yang A, B tegak lurus pada A, yang maaf, kalau Anda bingung AB. Maaf, yang A artinya medan magnet tegak lurus bidang. Saya mau sebut di sini B tegak lurus A. Kemudian yang B medan magnet membentuk sudut theta dengan normal bidang. Artinya B membentuk sudut theta terhadap normal bidangnya tapi. Nah, ini jika terjadi perubahan flux magnet pada kumparan, GGL atau arus induksi akan muncul pada kumparan tersebut. Hasil eksperimen Faraday tadi kita sudah coba ya, menunjukkan bahwa GGL induksi pada kumparan sebanding dengan perubahan flux magnet dan jumlah lilitan secara matematis ini. Ini V tadi yang saya sebut. N hanya lilitan, delta flux ini B kali A. Jadi delta flux ini adalah B kali. Nah, jadi jika ada perubahan dari flux, yaitu perubahan B terhadap A, jadi ini namanya flux. Flux itu adalah B kali A. Di mana dicari B harus tegak lurus dengan A. Jadi kalau di sini ada GGL sama dengan, nah ini loh main ini artinya arah arus induksi. Bagaimana arusnya? Melawan flux mula-mula. Jadi yang saya praktekkan tadi ya, melawan I mula-mula. Itu yang saya sebut tadi. Arus mula-mula. Nah, ini. Sehingga N berarti di sini BA per delta T atau DT, DBA per D. Seperti ini. Kita lanjut berikutnya. Jadi persamaan ini bisa lebih detail begini, bisa flux sama dengan atau GGL sama dengan bisa min N dengan delta flux per delta T juga bisa. Nah, ini bisa dijabarkan berarti. Bagaimana kalau ini BA berarti ya min N D delta bukan D, BA per delta T, bisa begini. Nah, ini sesaat ya, yang ini rata-rata. Itu perubahan. Nih, maksudnya begini. Lanjut berikutnya. Konduktor yang bergerak tegak lurus medan magnet. Ini adalah GGL induksi yang dihasilkan. Yang pertama ini. Jadi GGL induksi yang pertama timbul ini tadi kan dari min N, persamaan yang pertama GGL induksi yang pertama kan min N D flux per DT kan gitu. Yang kedua ini dari GGL induksi adalah BLV, yaitu apa? Konduktor dengan panjang L bergerak dengan kecepatan V terhadap medan magnet B, tapi dicari yang saling tegak lurus antara B terhadap V. Nah, ini catatan juga. Ini maksudnya itu. Dan ada yang ketiga di sini. Nah, ini biasanya prosesnya begini. Jadi di sini ada sejumlah ada kawat, bukan sejumlah ya, ada sekawat dengan panjang L, ini kawat. Ini kawat L ini.
Ini kawat. Kemudian kawat ini digerakkan ke sana dengan kecepatan V. Berada di dalam medan magnet yang masuk ini. B. Seperti ini. Maka rumusnya GGL timbulnya ya ini 1, 2, 3. Ini. B, L, V. Gitu. Lanjut berikutnya. Aplikasi. Yang pertama adalah generator. Generator adalah alat pembangkit listrik. Nah ini generator. Seperti kalau Anda bingung generator alat pembangkit listrik kok terlalu besar, Anda bisa dinamo sepeda ontel itu. Kalau Anda kayuh, kayak tadi saya kan gerakan magnet. Kalau semakin cepat gerakan magnet saya, maka timbul arusnya juga besar. Jadi kalau pada praktek tadi hampir sama dengan sistem ini. Sistem generator. Kalau generator itu adalah ada kumparan. Ini kumparan ya, ini kumparan. Kumparan ini digerakkan memutar, bergerak di dalam apa itu? B ya, di dalam B. Medan magnet ini B. Utara selatan ini B. Nah, ini B. Jadi ini N, B, ini ada luasan ini. Kan ini utara menuju selatan ini. B ini. Ini B. NBA, ini luasan A. Maka rumusnya adalah NBA omega. Nah ini. NBA. Omega itu apa? Ini ada gerakan tadi katanya. Bergerak. Ini ada gerakan melingkar tadi. Omega. Jadi ada N, B, kemudian A, ini A, omega. Jadi rumusnya adalah N, B, A, omega. NBA, wow gitu katanya. Ya untuk jembatan keledai aja ya. Nah ini. Kemudian tadi saya katakan kalau Anda generator kok bingung Bu. Ini kayak dinamo sepeda ontel itu. Kalau Anda kayu kencang kan nyalanya lampu dinamo sepeda itu terang toh. Sepeda kan terang, tapi pada saat Anda kayu pelan dia redup, Anda diam dia diam. Itu yang bergerak adalah magnet ya. Magnet yang bergerak di dalam kumparan, dibalik. Di dalam kumparan. Nah ini sebenarnya itu saja intinya. Jadi berikutnya sudah ini ya, NBA omega ini juga sudah. Yang lanjut berikutnya trafo ya, transformator. Apa trafo itu? Trafo itu adalah alat yang bisa, di sini ada dua prinsipnya, step up dan step down. Kalau step up itu bisa menaikkan tegangan, yang step down menurunkan tegangan. Nah ini trafo. Ada apa di trafo? Tadi ada sejumlah lilitan ya. Dia pakai arus bolak-balik ya. Ini trafo. Ini sebuah trafo, ini jumlah lilitan. Ini juga jumlah lilitan. Anda bisa lihat ini lilitannya. Nah, sedikit kan? Nah, ini namanya N input. Ini N output. Ini primer. Bisa juga disebut primer. Ini bisa juga disebut sekunder, NS. Kalau melihat prinsip ini step up atau step down, lihat aja kalau step up menaikkan, lilitan yang ini besar. Jadi outputnya besar, dia V-nya juga, V output juga besar. Tapi kalau step down, N sekundernya kecil. Step up, N sekunder besar. Nah, output kan, dia sekunder tuh output. Begitu juga dengan V. V-nya kalau NS besar berarti ini V otomatis VS-nya juga besar. Kalau ini NS-nya kecil berarti VS-nya juga kecil. Belum ke soal, contoh soal saya buat rangkuman dulu ya di sini. Rangkuman yang pertama,
Menurut Faraday, perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dan GGL induksi. Peristiwa munculnya arus dan GGL induksi akibat perubahan medan magnet disebut induksi elektromagnetik. Nomor 2, hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Nomor 3, flux magnet adalah jumlah garis-garis gaya medan magnet yang merambat tegak lurus bidang dengan luas tertentu. Flux sama dengan BA, di mana B tegak lurus dengan A, bisa sin, bisa cos. Di sini dituliskan cos, nggak apa-apa, tapi kita tidak harus selalu pakai cos. Yang selalu ada adalah B tegak lurus A. Cari kalau tidak tegak lurus miring, cari yang ke arah tegak lurusnya, yaitu B terhadap A. GGL induksi pada kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnet dan jumlah lilitan, yaitu min N d flux per dt atau min N delta flux per delta T, dengan tanda negatif menyatakan yaitu hukum Lenz yang mana arus induksi melawan arus mula-mula atau flux yang dihasilkan melawan flux mula-mula. Generator arus listrik mengubah energi mekanik menjadi listrik. Generator menghasilkan GGL yang berubah secara sinusoidal, yaitu NBA omega. Dengan NBA omega dikatakan jika dia tegak lurus antara B terhadap A. Jika tidak, maka pakai atau carilah yang tegak lurus. Di sini pakai sin, bisa juga pakai cos. Pokoknya intinya cari yang tegak lurus. Sekali lagi, rumus sin ini tidak baku. Yang baku adalah B dengan A, cari tegak lurus. Berikutnya trafo. Trafo adalah alat yang menaikkan atau menurunkan tegangan pada listrik harus bolak-balik. Naik turunnya tegangan pada trafo bergantung pada perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder, yaitu Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Besarnya efisiensi trafo dapat diketahui dengan perbandingan antara daya pada kumparan primer dan daya pada kumparan sekunder. Daya itu Ps per Pp kali 100%. Ini rumus eta. Selain generator dan trafo, alat yang memanfaatkan industri elektromagnetik banyak sekali. Ada rem, mikrofon, tape recorder, dan lain sebagainya. Demikian rangkuman pada pertemuan kali ini. Contoh 5.2, sebuah kumparan terdiri atas 20 lilitan. Dalam selang waktu 5 milisekon, flux magnet dalam kumparan berubah 3 kali 10 pangkat min 3 Weber. Tentukan GGL induksi rata-rata pada kumparan. Di sini diketahui bahwa lilitan itu adalah N. Di sini N. Kemudian di sini selang waktu itu T, milisekon menjadi sekon min 3. Nah ini kan terlihat ini min 3. Ini N. Kemudian medan magnet berubah, berarti flux medan magnet flux itu begini, berubah itu delta. Nah ini. Kemudian tentukan GGL induksi itu seperti ini. Persamaannya tadi sudah min N delta flux per delta T. Min N delta flux per delta T sama dengan min 20 kali dimasukkan breakdown ke sini 3 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 3. Nah 20 dibagi 5 bisa di sini, dibagi 5 1 bagi 5 24, maka 4 kali 3 adalah 12. 10 pangkat min 3 dicoret, ketemunya adalah 12. Ini tanda min menyatakan hukum Lenz tadi, yang mana arah arus induksi yang dihasilkan atau GGL induksi yang dihasilkan melawan flux mula-mula atau GGL induksi mula-mula. Contoh berikutnya yaitu 5.5, konduktor PG dengan panjang 5 cm, berarti di sini diketahui L, kemudian digerakkan, memotong medan digerakkan itu V, memotong medan magnet itu B, dengan kecepatan ini tadi digerakkan V ini, kecepatannya ini seperti diperlihatkan gambar. Ini gambarnya. Jika ujung tentukan beda potensial, maka ditanya beda potensial sudah ada di sini, L, V, B. Jelas ini kita pakai GGL nya adalah B, L, V, seperti itu.
kita masukkan di sini, B-nya 0,5, kemudian L-nya breakdown ke sini, dan kemudian V-nya 10 meter per sekon tadi. 5 kali 5, 25, 0,5 kali 10 berarti 5 ya. Berarti 5 kali 5, 25 kali 10 pangkat min 2. Ya betul, 0,25 volt. Ditanya arus yang B, jika uji konduktor dengan resistor R10, maka ohm Feri 0,25 dibagi berarti komanya nambah lagi. Berikutnya contoh soal 5.12 tentang trafo. Trafo memiliki perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder yaitu NP per NS, di mana NP per NS-nya adalah 11 per 1. Bagian input trafo dihubungkan ke sumber tegangan listrik PLN sejumlah ini. Maaf, ini 1. Ke sumber tegangan berarti di situ V. Arus output sekundernya adalah I sekunder. Tentukan tegangan output trafo. Ditanya V output, VS. Maka pakainya adalah persamaan tadi VS per VP sama dengan NS per NP. Dimasukkan perbandingannya tadi, dibalik berarti yaitu 1/11, VP-nya 220 ini sudah tadi VP primernya ya, maka ketemu 20 volt. Jika trafo dianggap ideal, berapa arus input yang pakai persamaan perbandingan tadi yaitu IP sama dengan VS kali S per VP, maka ketemunya ini. Kalau ditanya eta maka pakai efisiensi trafo begini, PS per PP kali 100%. Ini masih belum ditanya, jadi belajar sendiri, cari soal ada di diktat saya banyak ya, kita cari ini. Oke, terima kasih anak-anakku. Pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu pada KD 3.4 induksi elektromagnetik kelas 12. Semoga bermanfaat anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.